Saya kemarin pilpres itu juga ngaji masif. Saya bilang Ar-Razik itu Allah, Al-Mudabbir itu Allah, yang atur dunia itu Allah. Nggak mungkin dong kita fanatik 01 atau 02, tetap yang ngatur dunia itu Allah. Kamu fanatik kan karena kalau dipegang ini nanti dunia jadi gini, dipegang ini begini. Mana ada makhluk punya pengaruh sebesar itu? Kayak rata ngaji tauhid gitu. Jadi menurut saya ya sudah biasa saja. Atas nama prosedur negara, prosedur demokrasi ya kita milih salah satu, tapi tidak usah iman-iman banget. Iman ya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting saya utarakan, ternyata di dunia wali saya punya kitab namanya Khilyatul Auliya. Itu kitab kesayangan Imam Ghazali. Dikarang oleh Abu Nu'aim Al-Asfihani. Di situ ada sekian cara jadi wali, mulai jalur yang serius. Ya mungkin jalur serius itu termasuk saya yakin mimbenihim, termasuk Badullah Salam, Pak Mahfud, Bas. Ada yang jalur yang agak nggak serius, itu mungkin jalur saya dan saya daftar di sini aja yang itu diantaranya ada cerita gini. Imam Syafi'i itu sebetulnya alimnya itu ketika ngaji Sufyan bin Uyainah. Jadi Imam Syafi'i itu punya guru itu 5 yang terkenal. Pertama ngaji sama Muslim bin Khalid Az-Zanji. Terus beliau ngaji sama Sufyan bin Uyainah, ngaji sama Sufyan As-Sawri. Tapi kenapa yang terkenal itu guru beliau itu hanya Imam siapa? Malik. Setelah ngaji Imam Malik, dia ngaji lagi di Irak sama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, muridnya Abu Hanifah. Sufyan bin Uyainah itu termasuk orang yang menceritakan, padahal orangnya khusyuk. Sufyan bin Uyainah itu orangnya khusyuk. Dia pernah cerita, Nabi yang segenerasi, sezaman itu hanya 3. Kita tahu ada Nabi Lut dan Nabi siapa? Ibrahim. Tapi gak level, karena Nabi Lut itu pernah keponakan sama Nabi Ibrahim, seangkatan tapi gak level. Sehingga gak mungkin lah kalau ijtihadnya imbang, itu gak mungkin. Jadi yang satu muttabi, yang satu muttabak, kira-kira gitu. Terus ada Musa dan Harun. Ini Harun juga gak mungkin melawan Musa, karena dia jadi Nabi itu atas proposalnya Nabi Musa. Sebenarnya Harun itu udah pakat Nabi, tapi karena Nabi Musa itu al-sat, pelat, beliau matur ke pangeran, Gusti saya ini pelat, harus ada jubir. Jadi bukan Mbah Lim kok yang punya jubir, dulu Nabi Musa juga punya jubir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziram min ahli Haruna akhi. Ada sebagian ayat yang lebih jelas. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma yarid ayusaddiquni. Gusti saya ini pelat, sehingga kalau saya jadi nabi nanti kalau nalkin orang bingung mayitnya, kira-kira gitu. Saya pernah didatangi seorang kiai top. Dia pas stroke, pas agak darah tinggi disuruh nalkin. Pertama dia mau menyenangkan sohibul musibah, dia mau. Terus tak, dan jenengan nalkin piye, jenengan pelat kabeh. Mbok mayite bingung. Sudah pelo terus. Bikus kula ndonga mawon sakake mayite. Singkat cerita Nabi Musa dan Harun itu seangkatan, tapi Nabi Musa nggak mungkin dilawan Nabi Harun karena jadinya Nabi Harun itu karena proposal Nabi siapa? Musa. Ya kira-kira kalau Mas Nadif jadi menteri proposalnya Ma'ruf Amin kira-kira gitu. Enggak mau dia. Mau jadi wali aja. Ya jadi nanti tak daftarkan gitu. Tapi yang lewat tadi amatir saja yang siap yang amatir aja. Dulu itu lawan debat saya. Dulu kalau musyawarah fikih, kajian wakilnya dia, wakilnya sarang saya. Karena saya hormat Mbak Sahal, dia kalau ngomong sekenanya tidak saya bantah. Makanya saya dendam sekarang ini mau saya pegang mic. Dulu gaya dia. Karena Mbak Dola terkenal wali, dia mantunya Mbak Nafek, terus terkenal kalau mau jadi mantunya Mbak Nafek. Jadi saya keteror ini jadi menantu Mbah saya, jadi terus ya sudah diam, dia ngomong sekenanya sudah sekenal. Nah, sekarang itu saatnya balas dendam. Terus kemudian ada nabi yang seangkatan yang memang kualitasnya sama, kedekatannya sama Allah sama, mazaya wal fadil, al-mazaya wal fadilnya juga sama, yaitu Isa dan Yahya. Nabi Isa kita tahu mulai kecil ya sudah bisa ngendikan wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Nabi Yahya juga kata Allah, ya Yahya khudil kitaba bi quwwah wa atainaul hukma sabiyya. Tapi apa yang terjadi? Karena seangkatan, selevel, sama-sama masih muda. Itu kalau Nabi Yahya dan Isa ketemu,
ketemu di salah satu kampung binaan. Itu kalau Nabi Isa tanya gini, di sini yang rumahnya orang-orang fasik siapa ya? Yang masih narkoba, masih dugem, masih sakau, rumahnya mana ya? Kalau Nabi Yahya tanyanya enggak, di sini yang rumahnya Pak Yai, yang orang-orang soleh mana ya? Ini yang cerita Sufyan bin Uyainah dalam kitab Khilyatul Auliya atau Baqatul Asfiya. Sehingga saya jamin semua kitab semua cerita yang ada di Ihya tentang Manaqibul Akhyar itu Imam Ghazali ngambil dari kitab apa? Khilyatul Auliya. Sekitar 14 juz. Kalau di kitab saya ada 14 juz. Mungkin kalau di Mas Nadif hanya saku karena dia malas beli terus pakai apa itu? Maktab apa? Jamilah. Gratis. Yes. Masalah itu menurut saya. Kalau saya enggak, kitab betul. Kitab betul gitu. Itu akhirnya dibukalah satu dialog. Kata Nabi Yahya, kenapa kamu tanya rumahnya orang-orang buruk? Aina sirorun nas. Kenapa kamu selalu tanya aina sirorun nas? Mana orang-orang buruk itu? Nabi Isa nggak mau jawab, terus tanya. Lah kenapa juga kamu tanya aina khiyarun nas? Di mana rumahnya orang-orang baik? Nabi Yahya jawab, ya enak lah ketemu orang-orang baik, gitu. Nyaman, terus barokah. Ya pokoknya enak lah ketemu orang-orang soleh itu enak. Terus apa jawabannya Nabi Isa? Ana nabiyun biman zilatit tabib udawil mardo. Jenenge nabi kayak dokter. Dokter ndinggon golek daerah endemik penyakit. Dokter kok golek wong waras apa-apanan gitu. Ya kira-kira seperti itu. Makanya terus di NU banyak kiai jadab ya payu gitu kira-kira gitu. Mungkin Mas Nadif daftar gak? Jadi itu macam-macam. Makanya di NU itu ono kiai mau kancanan wong fasik tok ya payu, kancanan wong soleh tok ya payu, karena memang Nabi dawuh al ulama warasatul anbiya. Dan itu semua teks hadis uniknya tidak ada yang kata-kata al ulama warasati, nggak ada. Tapi al ulama warasatul anbiya. Sehingga semua watak para nabi dulu itu terwakili oleh ulama-ulamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sebagian riwayat disebutkan ulama ummati kaambiya ibani Israel. Sebagian riwayat karusuli bani Israel. Kita tahu ketika Asra Badrin, tawanan perang Badar, Rasulullah tanya, ini diapakan? Kata Abu Bakar, hum asyiratuka, itu keluarga kamu ya Rasulullah. Maafkan saja. Kalau terpaksa ya ambil fidak, ambil tebusan, jangan bunuh, mereka keluarga kamu ya Rasulullah. Ketika tanya Umar, ini diapakan? Itu kan orang-orang yang ingin membunuh kamu, ingin mengusir kamu, sekarang ketangkep ya bunuh. Kok repot, kata Umar. Apa kata Rasulullah? Masaluka ya Abu Bakrin ka masali Ibrahim ifqala faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Wa masaluka ya Umar ka masalin Nuh ifqala rabbil tazar alal ardi minal kafirina daya. Nah saya nggak tahu yang Mas Nadim itu kayak Nabi siapa, itu saya belum tahu. Khidir ya? Apa Nabi Daniel? Jadi ini penting saya ceritakan supaya mana hijud dakwah. Nabi yang jadi raja juga banyak, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman. Jadi kalau ada kiai jadi wakil presiden ya tidak aneh gitu. Ya biasa saja itu. Nabi yang nggak suka uang, yang nggak ulama yang nggak suka uang juga nggak punya uang dulu ya banyak. Terus yang nggak jelas ya nggak kaya, nggak miskin ya banyak. Yang istrinya banyak ya nggak usah diteruskan, sensitif gitu wilayahnya. Tapi yang penting saya utarakan di sini adalah khazanah ini tidak boleh hilang. Sehingga ketika Nabi Isa bilang ana nabiyun biman zilatit tabib udawil mardo, kita tahu zaman kita ngaji mardo itu jamaknya marid, karena masyhur itu kan fa'la liwasfin qatatilin wazamin, jadi maridin mardo halikin halka. Sehingga itu jadi manhaj besar. Saya punya kitab namanya Hayatus Sahabah. Di situ hanya ada cerita justru saat Nabi membina orang-orang fasik. Termasuk ini cerita di Hayatus Sahabah. Nabi pernah duduk di depan itu. Nabi itu dahar. Nabi itu unik. Kalau dahar memang dipertontonkan ke orang banyak. Dan daharnya itu tidak priayi. Cara ukuran priayi Arab itu tidak priayi. Ketika ada mumisah liwat, nggak usah diterjemah mumisah itu apa, karena ya sudahlah kira-kira sendiri maknanya. Muradisnya itu bahiyah.
Kalau terjemahan Indonesia tidak tahu saya. Pokoknya mumisa itu, ya mumisa itu bahagia. Dulu kalau zaman Pak Harmoko bahasanya bagus, wanita harapan. Ya, dulu kan pernah mau diperhalus dengan ketika lewat dikomentari gini, orang gitu kok ngaku nabi, yakulu kama yakulul abdu. Dia makan nggak priayi kayak budak. Tapi apa kata Rasulullah? Oh iya, saya memang budak terbaik. Tentu maksudnya nabi itu budaknya Allah. Lalu salah saya apa lagi? Ya salah lah, makan nggak tawa-tawa gitu. Terus kata Nabi, ini ada di kitab Hayatus Sahabah di juz 1. Tapi di Maktabah Sambil ada juznya ya. Repot. Terus kata Nabi, ya sini silahkan makan, tak kasih. Oh enggak saya maunya yang sudah kamu kunyah. Maunya yang sudah kamu kunyah. Sama Nabi dikasih, yang sudah dikunyah dikasih. Ya sudah ini makanan. Itu barokahnya riku Rasulillah. Di kitab itu disebut falam tarsfus ba'dahu abadan. Setelah peristiwa ini dia tidak lagi melakukan rofas. Ya rofas gak usah diterjemah lagi. Padanannya itu kata bahasa Arab az-zina. Falam tarfus ba'dahu abadan atau ba'daha abadan. Ba'dahil waqi'ah abadan. Jadi di situ di Hayatus Sahabah itu banyak cerita Nabi membina orang-orang fasik. Termasuk ada seorang pemuda yang hipersek. Ya Rasulullah, saya ini orang Arab, saya ini hiper. Saya mau masuk Islam syaratnya diberi izin zina. Karena itu gak mungkin, terus geger sahabat. Ketika Nabi dengar ada geger-geger, tanya itu ada apa? Itu ada pemuda mau masuk Islam tapi yastazinu fi zina. Dia harus dibolehkan zina. Makanya kita cegah untuk ketemu jenengan ya Rasulullah. Tapi kata Nabi, udnuh. Pakai hak sakta, udnuh. Sudah gak apa-apa, suruh sini kan. Apa yang dilakukan Nabi itu luar biasa. Nabi pertama tanya gini, kamu pemuda yang yastazinu fi zina? Iya ya Rasulullah. Nabi itu bisa mencuci otak sampai seperti ini. Atuhibbuhu li ummik. Kowe seneng nak mbokmu didemeni wong-wong. Oh tak baca Gusti nek ana sing demeni mbok kula. Karena kelebihannya preman itu kan biasanya itu harga dirinya tinggi. Kowe seneng nak anakmu dadi demenane wong. Wah ya seneng ya Rasulullah. Atuhibbuhu li ummik, atuhibbuhu li bintik, atuhibbuhu li ammatik, atuhibbuhu li kholatik. Sama Nabi dibuli. Kamu bisa bayangkan ibu kamu di sini orang? Ya tidak bisa ya Rasulullah. Anak kamu, putri kamu tidak bisa. Bule kamu, bude kamu tidak bisa ya Rasulullah. Sampai dikejar gitu sama Rasulullah, ditatar begitu. Terus bilang gini, ya Rasulullah, tidak ada sesuatu yang saya benci kayak zina. Benar-benar biadab memang zina.